Shalom. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya. Selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, saya akan membacakan pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021. Pelayan firman hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Felix Prasetyo Adi SSI, organis oleh Bapak Penatua Eki Imlalai, prokantor oleh Saudari Pamela Imlalai, multimedia oleh Bapak Henang Pradipto, infokus dan sound system oleh KPR. Majelis membuka pendaftaran kelas katekisasi 2021 bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri berusia 15 tahun atau duduk di kelas 10 SMA dapat mendaftarkan diri kepada Penatua Yuniawati Zibua atau kepada Pendeta Felix Prasetyo Adi SSI. Penatua dan Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari kita, yaitu yang pertama Saudara Kristuaji Yanwar, yang kedua kepada Bapak Paul Senapati Mentang, yang ketiga Ibu Nur Rentana YB Buru Pardede SE. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di pertambahan usianya. Mohon dukungan doa jemaat bagi pemulihan dan kesembuhan. Yang pertama Bapak Bagja Empi, yang kedua Ibu Sumiarsih, yang ketiga Ibu Entin Suryana Jalimun, yang keempat Ibu Agustina Tortep, yang kelima Ibu Wasnah Buru Tampu Bolon, yang keenam Ibu Nina Patikawa, yang ketujuh Bapak Sumedi, Yohanes Sumedi, yang kedelapan Ibu Ida Restuti, yang kesembilan Saudara Yoel FH Nababan. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Mika Obednejo Tortet pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 7.50 WIB. Kebaktian penghiburan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 16 WIB bertempat di Perum Bumi Asri Dirgantara Lewidahu. Kebaktian tutup peti dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 9 WIB. Kebaktian syukur telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2021 pukul 13 WIB bertempat di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B64 Lewidahu. Majelis Jemaat dan Jemaat Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, jemaat bisa melihat di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk memulai kebaktian, marilah kita sejenak mengambil saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita awali kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari NKB 156 bait pertama, 2, dan 4. Angkat hatimu. Ucaplah syukur
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali kebaktian kita pada minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, nas pembimbing pada minggu pagi ini diambil dari surat Paulus kepada Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita juga mendengar hukum Allah yang diambil dari Ulangan 6 ayatnya yang kelima demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita menyambutnya dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 125 bait yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anaknya manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng, dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi.
Tidak sadarkah bahwa mereka telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa ke hadirat Allah yang Maha Kudus secara litani. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap kejahatan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan kembali memuji Tuhan dari NKB 14 bait pertama sampai 3. Jadikanlah Tuhan.
Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita sambut nyanyian NKB 73, bait pertama dan 2, Kasih Tuhan Lembut. Bapak Ibu juga saudara-saudara sekalian yang ada di dalam gedung gereja maupun yang menyaksikan di rumah masing-masing, mari kita saat ini datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, di hari Minggu pagi yang indah dan teduh ini, kami datang ke hadirat-Mu membawa ucapan syukur kami.
sebab Engkau boleh menyertai kami di sepanjang istirahat malam kami. Engkau telah membangunkan kami, memimpin dan menolong kami dari tempat kami masing-masing untuk hadir di rumah-Mu yang kudus ini, maupun kami yang ikut menyaksikan di rumah kami masing-masing untuk beribadah, mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ibadah minggu pagi ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, membuka mata dan telinga kami, agar kami boleh siap sedia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu yang setia, tapi kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini juga seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan buka bagian Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Apabila ibu bapak, saudara-saudara sudah menemukannya, maka saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bacaan kita pada pagi ini ada di dalam perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, serta melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Saudara-saudara, saya senantiasa berdoa kita semua tentunya senantiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan
Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil sempat memberikan laporan yang cukup mengejutkan. Di antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, ternyata kota Tasikmalaya termasuk daripada kota dengan tingkat kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak yang sangat rendah. Tapi saudara-saudara, di tengah segala keadaan itu marilah kita juga tetap mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, bukan hanya sekedar untuk menjaga kita dari segala penyakit yang saat ini sedang mewabah, namun juga sebagai bentuk ketaatan kita untuk memutus rantai penyebaran virus ini, dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi tetap dihimbau Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bicara soal mematuhi peraturan, mematuhi aturan, orang banyak yang menganggap bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Contoh sederhananya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita bepergian memakai kendaraan roda 2, maka salah satu prasyarat utama yang diperlukan adalah memakai helm. Banyak orang ketika ditanya, mungkin juga termasuk kita saudara-saudara, mengapa kita memakai helm? Jawaban yang kita sampaikan adalah, alasan yang kita kemukakan adalah karena tidak ingin ditilang polisi. Bukan karena kesadaran diri, bukan karena rasa peduli terhadap diri sendiri dan orang lain agar terhindar dari kecelakaan, tetapi alasan yang dikemukakan adalah karena tidak ingin ditilang oleh polisi. Alasan-alasan itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang membuat kita seringkali mencari dan terus mencari alasan-alasan dari kesalahan-kesalahan, dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kita tidak ubahnya seperti Yunus. Tidak ada sepertinya Bapak Ibu di jemaat kita yang bernama Yunus ya. Nabi Yunus khususnya. Bapak Ibu, Nabi Yunus adalah seorang nabi yang sangat unik bagi saya pribadi. Mungkin kita semua tahu saudara-saudara bagaimana Yunus menjadi unik dan menjadi nabi yang eksentrik. Bagaimana cara Allah memanggilnya untuk menjadi rekan sekerja Allah yang memberitakan tentang hukuman Allah kepada suatu penduduk kota yang bernama Niniwe. Tapi kemudian Yunus melarikan diri dari panggilannya dengan berbagai macam alasan yang ia cari-cari dan ia kemukakan. Hingga pada akhirnya Allah sendiri yang memakai dengan caranya, cara Allah, mengembalikan Yunus untuk kembali setia melakukan panggilannya. Sehingga cerita ini mungkin ketika kita dari sekolah minggu sudah sangat melekat. Bahkan ada lagunya waktu di sekolah minggu. Yunus di perut ikan. Nah, ini sekaligus Bapak Ibu adik-adik sekolah minggu yang juga sampai hari ini kita masih dalam situasi terbatas, sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan sekolah minggu. Kiranya khotbah pada hari ini bukan hanya bagi para orang tua saja, tapi juga bagi adik-adik sekalian tentang Yunus. Bagaimana ia melarikan diri dari panggilannya kepada Tuhan, lalu kemudian ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ia berada dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Saudara-saudara, ini yang menjadi unik kembali dalam figur Yunus. Jika pada umumnya nabi-nabi yang memberitakan tentang penghukuman Tuhan, lalu kemudian umat bertobat dan berbalik kepada Allah, maka nabi itu menjadi senang bahwa umat pada akhirnya mendengarkan dan berhidup berbalik kembali kepada Allah.
Tapi berbeda dengan Yunus, saudara-saudara. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Yunus ini, Yunus ketika sudah memberitakan berita bahwa Allah akan menghukum kota Niniwe, lalu kemudian penduduk itu bertobat, tapi Yunus kemudian tidak menjadi senang oleh karena pertobatan orang-orang Niniwe. Yunus justru menjadi panas hati, Yunus menjadi kecewa kepada Allah karena Allah justru lebih sayang kepada orang-orang Niniwe. Inilah sikap Yunus yang mungkin juga melekat dalam diri kita, yaitu SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Yunus merasakan bahwa dirinya senang melihat bangsa itu ditunggangbalikan oleh Allah. Dia justru merasa kecewa ketika Allah mau peduli dan menyelamatkan orang-orang Niniwe. Berbeda seperti Musa, berbeda seperti Yeremia, Yesaya. Mereka yang memberitakan tentang pertobatan lalu kemudian bangsanya berubah, berbalik kembali kepada Allah. Mereka senang, tapi berbanding terbalik dengan Yunus. Agaknya saudara-saudara, mengapa Yunus bisa punya sikap seperti itu? Hal ini dipengaruhi dengan jati diri orang-orang Niniwe. Siapa itu Niniwe? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kota Niniwe, kalau Bapak Ibu pulang di rumah nanti, atau Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan di rumah bisa lihat peta di Alkitab di belakang. Niniwe bukanlah satu daerah yang berada di wilayah Israel. Niniwe bukan berasal dari negeri Israel atau negeri perjanjian Allah, melainkan Niniwe adalah sebuah kota besar di mana kota itu dikuasai oleh bangsa Asyur. Sedikit jauh ke depan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bangsa Asyur inilah yang pada akhirnya nanti akan meluluh lantakan orang-orang Israel. Mereka akan dibuang oleh Tuhan melalui bangsa Asyur ini. Nah, Niniwe ini bukan berasal dari Israel. Kalau dia bukan berasal dari Israel, maka dia tidak pernah mengenal tentang Allah orang Israel. Allah yang diimani dan diyakini oleh Yunus. Tetapi saudara-saudara, ternyata Allah mengasihi penduduk kota Niniwe. Seberapa kejam sih, seberapa mengerikan perbuatan orang-orang Niniwe sehingga Allah akan menunggangbalikan kota itu, akan menghukum kota itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengingat jauh pada kitab Kejadian ketika kisah Allah meluluh lantakan Sodom dan Gomora. Kata ditunggangbalikan pada kitab Yunus ini, kata yang sama dipakai ketika Allah menunggangbalikan Sodom dan Gomora. Berarti betapa mengerikannya perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Dan sekaligus mereka adalah bangsa yang orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah. Tapi saudara-saudara, ada yang menarik dari peristiwa pertobatan orang-orang Niniwe ini adalah mereka percaya kepada Allah hanya oleh karena satu seruan singkat. Ayatnya yang keempat, hanya sebuah seruan yang berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Dan disambut ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Saudara-saudara, orang-orang Niniwe sekali lagi tadi bukan berasal dari suku-suku Israel. Mereka bangsa asing. Mereka tidak mengenal Allah. Tapi ketika Allah memberitakan penghukuman melalui Yunus kepada orang-orang di kota itu,
mereka berbalik, bertobat. Mereka percaya kepada Allah. Beda dengan orang Israel. Dalam beberapa kisah Bapak Ibu, ketika Allah memberitakan penghukuman kepada bangsa Israel, orang-orang Israel apa? Tawar-menawar. Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar di kota ini, masa engkau akan menghukum? Kata Tuhan, enggak, 50 sampai akhirnya 10. Sampai akhirnya 1 orang. Mereka tawar-menawar, tidak langsung percaya. Bahkan di beberapa nabi-nabi yang memberitakan tentang penghukuman Allah, oleh bangsanya sendiri, nabi-nabi itu kemudian ada yang sampai dianiaya. Yeremia contohnya. Ia tidak dipercaya, bahkan ia dianiaya oleh karena pemberitaan yang menyampaikan penghukuman Tuhan kepada orang Israel yang notabene adalah orang-orang pilihan Allah itu sendiri. Berbeda dengan apa yang kita baca pada hari ini, ketika berita penghukuman Allah diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka kemudian percaya dan berbalik kepada Allah. Mereka bertobat. Mereka kemudian berpuasa, orang dewasa maupun anak-anak, dan mengenakan kain kabung. Jadi pertobatan mereka bukan sekedar pertobatan yang sia-sia. Pertobatan mereka dibuktikan dengan perbuatan berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai tanda kesedihan sebagai orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, dari sini kita melihat orang yang pada mulanya tidak percaya kepada Allah. Ketika Allah menyampaikan penghukuman kepada mereka, mereka berbalik, bertobat kembali kepada Allah. Apakah kita, umat percaya yang mengenal Allah, yang mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita setiap hari, ketika seruan pertobatan itu disampaikan, maka kita seperti orang-orang Israel yang berbantah-bantahan dulu, yang justru malah mempertanyakan kuasa Tuhan, atau malah seperti orang Niniwe yang ketika berita itu disampaikan, kita dengan penuh kesungguhan hati bertobat berbalik kembali kepada Allah. Mestinya kita sebagai orang yang mengenal Allah, kita yang mengalami Allah dalam setiap kehidupan kita, ketika Allah menyerukan kepada kita untuk bertobat, berbalik kembali daripada apa yang jahat, maka seruan pertobatan itu direspon dengan sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan meninggalkan kejahatan kita. Mungkin saudara-saudara kita tidak merasa dalam kehidupan kita, apa sih perbuatan jahat? Saya kayaknya tidak pernah berbuat dosa yang keji. Saya tidak pernah melakukan satu perbuatan jahat yang sangat besar. Itulah saudara-saudara orang yang keras hati, tidak menyadari akan kesalahannya, tidak membuka hatinya kepada Tuhan, sehingga ia tidak pernah menyesali dirinya sebagai orang yang berdosa. Ini adalah sebuah perbuatan dosa yang sangat besar. Karena tidak menyadari dirinya berbuat dosa, karena tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, sehingga tidak membutuhkan anugerah pengampunan dari Allah, tidak membutuhkan hidup dalam pertobatan yang sejati, tetapi hidup dalam keinginan diri sendiri. Mari yang pertama saudara-saudara dari kisah pertobatan orang-orang Niniwe ini, kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah, kita hidup dalam pertobatan, berbalik kembali kepada Allah yang setia kepada kita. Hidup dalam pertobatan itu mesti digambarkan, dilakukan dalam sikap hidup setiap hari. Bukan hanya ucapan bertobat, mengaku dosa di hari Minggu saja, atau di dalam kebaktian-kebaktian yang kita lakukan, tapi sikap hidup bertobat, berbalik kembali kepada Allah disikapi dengan satu sikap hidup yang nyata, dengan memperhatikan sesama, hidup dalam kasih,
saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar dari tokoh Yunus. Yunus adalah orang yang Tuhan pakai menjadi pelayannya. Meskipun kita tahu dalam tadi bahwa ini adalah panggilan kedua, karena panggilan yang pertama Yunus melarikan diri, yang kedua barulah Yunus menyampaikan berita pertobatan itu kepada orang-orang Niniwe. Yang kedua, saudara-saudara, dari sikap Yunus yang mau melayani Allah, bagi setiap kita, setiap orang percaya yang dipanggil untuk melayani Tuhan, baik sebagai penatua, sebagai komisi, sebagai panitia, maupun apapun kita yang kita menyerahkan diri kita, hidup kita pada pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan, khususnya di gereja Tuhan ini. Saudara-saudara, kita melihat kisah Yunus. Yunus diubahkan oleh Tuhan. Yunus dibarui oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita pertama kali diminta untuk melayani, kita berpikir, Tuhan, saya bisa apa? Tuhan, saya mampu apa? Jangankan berkhotbah di depan orang banyak, pimpin doa makan saja keringat dingin, kesang tiis. Boro-boro saya mau jadi majelis, boro-boro mau jadi komisi. Jadi panitia, udahlah panitia juga di seksi apa aja lah yang nggak kelihatan banyak orang. Nah, saudara-saudara, kita lihat Yunus. Bahkan melalui Yunus, saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang memberikan diri dan hidupnya untuk dipakai Tuhan menjadi pelayannya, Tuhan akan terus perlengkapi. Tuhan akan terus barui. Termasuk juga membarui pemikiran-pemikiran kita tentang rahasia-rahasia Allah yang mungkin tak terselami menurut akal pemikiran kita sebagai manusia. Sebagai pelayan Allah, Yunus diubahkan. Kita lihat nanti pasal yang keempat, Bapak Ibu. Yunus menginisiasi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, yang dirinya awalnya tadi tidak menerima keselamatan kepada orang lain, keselamatan kepada bangsa lain, tapi pada akhirnya Yunus menerima keputusan Allah itu. Begitu pula dengan kita, saudara-saudara, para pelayan-pelayan Tuhan. Kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan akan terus diperlengkapi dan dibarui, termasuk pemikiran kita untuk menerima kehadiran sesama kita sebagai bagian rancangan Allah dalam kehidupan pelayanan kita, yang mungkin tidak berkenan bagi manusia, tapi itulah yang berkenan kepada Allah. Karena kita tidak bisa berpikir dan bisa menyelami hati dan pikiran Allah karena keterbatasan kita. Tapi percayalah, ketika Tuhan menghadirkan masalah, pergumulan, tantangan dalam perjalanan pelayanan kita, Allah sedang membarui kita. Allah tidak pernah mempermalukan para pelayan-pelayannya. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, Musa. Walaupun ia didesak oleh para tua-tua Israel untuk memberikan air minum kepada bangsa yang sedang kehausan, di tengah perjalanan padang gurun, Allah tidak mempermalukan Musa. Begitu pula Yunus, ketika ia melalaikan panggilannya, pergi ke kota lain, tidak ke tempat yang Tuhan arahkan, tapi Allah tidak mempermalukan Yunus. Tapi justru Allah mengubah hatinya. Allah mengubah pemikirannya, sehingga ia pun menginsafi bahwa kasih Allah adalah bagi semua orang. Maka kita, saudara-saudara, nanti di bulan Februari akan ada pemilihan komisi pelayanan jemaat.
Dalam pemilihan komisi pelayanan jemaat itu, setiap bapak, ibu, saudara-saudara, khususnya anggota sidi jemaat dipanggil untuk mari kita berserta mewujudkan tugas panggilan pelayanan, mewujudkan tugas panggilan dan misi Allah di dalam gereja ini bersama-sama sebagai bagian besar keluarga Gereja Kristen Pasundan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan takut. Kalau kita, saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa ini, Tuhan pasti akan mampukan dan Tuhan ubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya dari hari ke hari. Dua hal ini, saudara-saudara, pertobatan dan pelayanan adalah dua hal yang membutuhkan respon hati kita. Hati kita lah yang akan menentukan apakah saya akan sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh akan melayani atau tidak. Ketika hati kita diubahkan oleh Tuhan, maka pertobatan yang sungguh itu dibuktikan juga dengan mau melayaninya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami undang berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menundukkan kepala kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ketika kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan kelemahan karena dosa, maka panggilan pertobatan yang ada dan kami dengarkan dalam firman-Mu pada saat ini mendorong dan mengingatkan kami untuk terus hidup dalam pertobatan pada Allah. Seraya pertobatan itu kami hidupi dan kami sikapi dalam pelayanan yang nyata. Sebab kami percaya bahwa Allah tidak akan pernah mempermalukan umat-Mu yang sungguh-sungguh memberikan diri dalam kehidupan tugas dan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus tetap setia menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersukacita berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa bagi Saudara Kristuaji Yanuar, saudara kami yang berada di pos pelayanan Pangandaran. Doa kami bagi Bapak Paul Senapati Mentang, Ibu Nur Rentana Pardede, Ibu Ida Restuti. Terima kasih untuk kasih setiamu melalui pertambahan usia saudara-saudara kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu mengiringi langkah kehidupan mereka dalam perjalanan tahun yang akan datang.
Pun demikian kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan dalam pemulihan kami berdoa bagi Bapak Bagja Empi, Ibu Sumiarsih, Ibu Entin Suryana Jalimun, Ibu Agustina Anika Tortet, Ibu Wasnah Buru Tampu Bolon, Ibu Nina Patikawa, Bapak Yohanes Sumedi, Ibu Ida Restuti, dan dalam pemulihan anak kami Yoel Nababan, juga rekan kekasih kami, Penatua Mary Adriana Willem, dan Penatua Elizabeth Rebecca Yulin. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka semua agar kesembuhan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan boleh mereka rasakan. Kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga almarhum Bapak Mika Obednejo Tortet. Ketika pada hari Kamis yang lalu Tuhan telah memanggil pulang saudara kekasih kami, Bapak Mika Obednejo Tortet. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa melingkupi dan memberikan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami saat ini juga berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu di Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya, baik kami, anggota jemaat, tamu, dan simpatisan yang hadir pada kebaktian Minggu pagi ini, maupun di antara kami yang menyaksikan di rumah kami masing-masing. Kiranya kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan, kami mendapatkan jamahan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu kiranya meneguhkan pengharapan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan tiap-tiap kami dengan pergumulan kami masing-masing dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Kiranya Engkau Allah yang maha mengetahui dan Allah yang akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kami alami. Kami berdoa bagi para penatua dalam tugas dan pelayanan mereka membina dan menggembalakan umat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengawas perbendaharaan jemaat yang membantu kami para penatua dalam memeriksa dan memberikan masukan dalam penggunaan aset gereja. Begitu pula kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Jemaat yang membantu kami dalam tugas-tugas dan pelayanan di tengah jemaat Tuhan secara kategorial maupun secara non-kategorial. Kami juga berdoa bagi panitia Hari Raya Gerejawi yang mereka juga akan mempersiapkan diri nantinya di dalam kegiatan-kegiatan Hari Raya Gerejawi ke depan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan ini dengan ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati, agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kesungguhan. Doa kami juga ya Tuhan pada saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kami turut prihatin dan merasakan duka cita yang mendalam oleh karena berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah dan tempat. Tuhan hibur dan kuatkan keluarga yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, juga mereka yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, maupun oleh karena berbagai hal. Bahkan di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi kota Tasikmalaya. Biarlah kami para masyarakat boleh tetap turut taat terhadap apa yang menjadi seruan pemimpin kami, pimpinan daerah kami, untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Biar dengan segenap daya dan kekuatan kami mau terus Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk menjadi alat Tuhan dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Inilah yang menjadi doa syafaat dan permohonan kami. Dengarlah ya Tuhan dan berikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan doa ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga hendak berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dari surga. Kalau pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya kami akan kesalahan kami seperti
Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kasih Allah, kini marilah kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah nasihat firman Tuhan yang mengantar kita di dalam memberi persembahan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di depan Bapak Ibu sudah ada kotak persembahan untuk diakonia. Mohon dukungan dan partisipasi dari kita semua. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menaikkan nyanyian kita dari NKB 133. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami dalam Kristus Yesus, tempat perlindungan dan sumber pengharapan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sungguh bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Terima kasih kami masih Tuhan izinkan untuk berbakti kepadamu dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang masih kami rasakan. Kami sungguh berterima kasih untuk kecukupan bahkan limpah berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk saat ini di mana kami dapat menghimpun persembahan bersama-sama pada saat ini. Inilah Tuhan yang dapat kami persembahkan pada saat ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan dan menerima persembahan kami. Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kiranya Engkau berkenan menolong kami,
agar kami belajar dan terus berusaha untuk memberikan persembahan demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini dengan kita bersama menyanyikan NKB nomor 123, bait yang pertama dan kedua, dan setelah berkat kita menyanyikan bait yang ketiga. Saudara-saudara, kini arahkanlah langkah kehidupanmu kembali ke dalam dunia yang telah menantikan saudara untuk menjadi garam dan terang Tuhan, untuk terus mewartakan kabar baik dan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Lakukanlah dengan penuh kesetiaan tugas pelayananmu. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh kepada Allah. Maka Ia yang setia akan menolong dan memberkati kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, di dalam saat teduh kita menyanyikan NKB 123 bait ketiga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.